Halo Landers, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Rifki Zain, tentunya dalam LSPR News Online edisi Februari 2022. Pada edisi kali ini, saya akan membawakan beberapa berita, di antaranya berita mengenai pengepungan Desa Wadas terkait proyek strategis nasional di Purworejo, dilanjutkan dengan berita terkait vaksinasi booster di Indonesia, serta berita yang datang dari industri musik yaitu Coachella yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Berikut LSPR News Online selengkapnya. Dilansir dari Tempo.co Jakarta, pada tanggal 13 Februari, tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo terjadi pada Selasa, 8 Februari 2022. Sebanyak 64 warga ditangkap lantaran menolak lahannya diukur dan dibebaskan untuk penambangan batu andesit. Adapun batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas ini akan digunakan untuk material pembangunan Bener. Aparat kepolisian diduga menggunakan kekerasan dalam penanganan para pemrotes. Polisi berdalih penangkapan itu dilakukan sebagai bentuk pengamanan guna mencegah kerusuhan pada lokasi kejadian. Sehari kemudian, puluhan warga tersebut dibebaskan. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Insur, mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas pengepungan Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Dilansir dari Kompas TV, Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Wadas di Purworejo. Warga menyambut Ganjar dengan memberikan suguhan hasil bumi Desa Wadas, mulai dari kelapa, pepaya, rambutan, nanas, durian, hingga petai. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan permintaan terkait rencana pembangunan batu andesit di desanya. Pertama, warga Wadas meminta Ganjar untuk menghentikan tambang dan mencabut izin penetapan lokasi atau IPL. Kedua, warga Wadas tetap konsisten menolak tambang dan mempertahankan alam. Ketiga, warga juga menyampaikan soal trauma dan ketakutan pada pengarahan aparat kepolisian, terutama bagi anak-anak dan ibu-ibu. Warga menilai aparat cenderung bersikap intimidatif dan melakukan pemukulan terhadap warga. Landeners, berita selanjutnya terkait dengan adanya vaksin booster di Indonesia yang sudah dilakukan sejak bulan ini. Datangnya COVID varian Omicron di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo bersikeras memberikan vaksin booster secara gratis kepada semua kalangan masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan vaksinasi ketiga atau vaksin booster secara gratis yang secara resmi diinformasikan pada 11 Januari 2022. Lalu, vaksin ini diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Vaksinasi ini ditujukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi, menurut Presiden Joko Widodo, keselamatan dan kesehatan rakyat adalah yang utama. Penerima vaksin booster harus sudah menerima vaksin kedua dengan jarak minimal 6 bulan. Landeners, sudah ada rekan kami Salu di sini yang akan mewawancarai narasumber kita pada siang hari ini. Silahkan, Salu. Terima kasih Zain. Selamat siang Landeners. Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita. Sudah ada Kak Erlangga dan Kak Karen di sini. Selamat siang. Siang. Sebelum melaksanakan vaksin, dari mana Kak Karen dan Kak Erlangga mengetahui tentang vaksin booster ini? Mungkin boleh dijelaskan dari Kak Erlangga. Informasi vaksin ini saya mendapatkan informasi dari kantor. Baik, kalau dari Kak Karen bagaimana? Kalau saya lihat dari TV, saya cari di internet. Baik, sebelumnya apa saja yang dipersiapkan Kak Erlangga dan Kak Karen sebelum melakukan vaksinasi booster ini? Boleh dijelaskan dari Kak Karen? Kalau saya tidur yang cukup, stamina yang dijaga staminanya. Kalau dari Kak Erlangga bagaimana? Untuk persiapan saya, istirahat yang cukup, banyak minum air putih. Baik, vaksinasi jenis apa yang diterima Kak Erlangga dan Kak Karen? Apakah Pfizer, AstraZeneca,
Moderna, atau yang lainnya? Boleh dijelaskan dari Kak Karen? Saya waktu itu dapat vaksin AstraZeneca. Baik, kalau dari Kak Erlangga bagaimana? Untuk vaksin ini saya mendapatkan vaksin AstraZeneca. Baik, apakah ada gejala yang dirasakan setelah melakukan vaksinasi ketiga ini? Boleh dijelaskan dari Kak Erlangga? Kalau untuk saya sendiri mengalami tangan kram, kebas, terus untuk panas. Sampai dengan saat ini saya belum lama vaksin sekitar semingguan, saya sampai dengan saat ini masih panas, meriang gitu. Baik, kalau dari Kak Karen bagaimana? Saya nggak ada gejala, tapi kayak tangannya agak nyeri sedikit sih, kayak 3 hari berturut-turut gitu. Baik, terima kasih Kak Erlangga dan Kak Karen atas waktunya. Tetap jaga kesehatan dan prokes selalu ya. Baik Londoners, kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara tersebut bahwa vaksinasi booster ini tidak memiliki efek samping yang berat, sehingga aman untuk Londoners melakukan vaksinasi booster ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Londoners, berita selanjutnya datang dari industri musik yang akan berlangsung pada bulan April nanti. Coachella harus terhenti selama 2 tahun lamanya akibat virus global yang mendunia. Baru-baru ini, varian Omicron juga menyebabkan banyaknya penundaan dan pembatalan, termasuk beberapa pertunjukan Broadway. Festival musik yang diadakan selama 2 akhir pekan telah menarik sebanyak 125.000 penonton konser setiap harinya. Berikut deretan line-up tahun ini, di antaranya Doja Cat, Megan Thee Stallion, Swedish House Mafia, dan Lil Baby. Coachella akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 April dan 22 hingga 24 April. Berikut berita selengkapnya. Melalui unggahan di media sosial pada Kamis 13 Januari waktu Indonesia, pihak penyelenggara telah mengumumkan daftar lengkap pengisi Coachella 2022 yang akan digelar pada bulan April 2022 di Indio, California. Ada 3 pengisi utama pada tahun ini, yaitu Harry Styles pada Jumat 15 dan 22 April, kemudian Billie Eilish pada Sabtu 16 dan 23 April, serta Kanye West alias Ye pada Minggu 17 dan 24 April. Selain mereka bertiga, Coachella 2022 juga menyiapkan penampilan khusus, yaitu Swedish House Mafia yang kembali ke festival tersebut, dan Head in the Clouds Forever dari geng 88 Rising. Kasus Omicron semakin melonjak. Demi menjaga protokol kesehatan, hindari berpergian terutama ke pusat perbelanjaan. Gunakanlah metode berbelanja online yang jauh lebih praktis dan menerapkan metode pembayaran cashless. Stay healthy and do smart living, Londoners! Hai Londoners, ikut aku berkegiatan yuk hari ini. Setiap pagi, aku selalu bangun pukul 5.30 dan membiasakan diri untuk minum air putih segera setelah aku bangun tidur. Karena faktanya, minum air putih di pagi hari itu punya banyak banget manfaatnya. Beranjak dari tempat tidur, aku segera membereskan kasur agar tempat tidurku terlihat lebih rapi, bersih, dan membuatku menjadi lebih produktif. Membuka kaca di pagi hari menjadi hal yang sangat membahagiakan untukku, karena aku bisa merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Walaupun di rumah aja, setiap hari aku selalu menyempatkan diri untuk melakukan olahraga. Bukan olahraga berat yang aku lakukan setiap hari, namun olahraga ringan agar tubuh tetap bergerak walau di masa pandemi. Hampir setiap pagi, aku sarapan dengan roti. Dan ini adalah salah satu menu roti yang paling aku suka. Cara buatnya juga gampang loh. Tinggal oles mentega, tabur garlic seasoning, lalu di-toast deh. Ini enak banget. Hari ini, aku makan pakai telur dan juga yogurt.
Kelas hari ini dimulai pukul 8.30 pagi, diawali dengan penyampaian materi, presentasi, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Kelas biasanya berakhir di jam 12, jadi sekalian istirahat makan siang deh. Hari ini lauknya enak banget, jadi lapar. Selesai makan siang, aku lanjut minum multivitamin dan ngerjain tugas. Aku memutuskan untuk selalu belajar dan mengerjakan semua tugas-tugasku di siang hari, agar setelah malam tiba, aku bisa menikmati sisa hari dengan nyaman. Kewajiban aku hari ini sudah aku jalani semua, dan ini waktunya aku untuk istirahat. Makan yogurt di tempat tidur sambil nonton Netflix, atau drama Korea, atau sekadar baca-baca artikel, menjadi jam yang paling menyenangkan karena aku akhirnya bisa bersantai setelah 1 hari penuh menjalankan kewajiban aku. Dan sekarang tiba waktunya aku istirahat malam. Tidak lupa berdoa dan juga susun rencana untuk esok hari. Itu dia keseharian aku hari ini. Sampai jumpa di Londoners Diary berikutnya. Demikian rangkaian berita yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap patuhi protokol yang ada. Saya Rifki Zain pamit undur diri, sampai jumpa di LSPR News Online edisi selanjutnya.